Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, hingga hari kelima pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri telah mengidentifikasi 4 korban yang terdiri dari awak pesawat dan penumpang. Sementara itu masih ada 58 korban lainnya yang masih gelap identitasnya. Mengapa proses identifikasi terkesan berjalan lambat? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Polisi Ahmad Fauzi. Selamat sore Pak Fauzi. Pak Fauzi, ini sudah ada 130 kantong jenazah yang diserahkan, 4 identitas yang baru terungkap begitu Pak. Apa sebenarnya menjadi kendala dalam identifikasi korban sehingga membutuhkan atau memakan waktu yang relatif lama Pak? Prinsip identifikasi itu dalam DVI adalah membandingkan data antemortem dan postmortem. Jadi sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas data antemortem maupun postmortem. Tanpa salah satu atau keduanya, sangat sulit kita melakukan proses identifikasi. Jadi ketika kita hanya memiliki data antemortem tanpa postmortem, tidak mungkin kita melakukan proses identifikasi. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki data postmortem, namun tanpa antemortem, sangat sulit kita melakukan identifikasi, apalagi tanpa keduanya. Jadi kalau misalnya kita lengkap, antemortem dan postmortem ada, tentu saja proses itu akan cepat dilaksanakan. Kendalanya adalah kekurangan data antemortem atau postmortem itu. Data yang masih kurang begitu Pak. Jadi 112 sampel DNA yang ada ini belum memenuhi begitu Pak kriteria untuk pengecekan DNA dari korban yang sudah ditemukan sejauh ini. Kalau 112 data DNA itu kan terdiri dari data hanya sebagian dari korban yang dilaporkan, yang diambilkan sampel DNA-nya. Masih ada 9 sampel DNA dari korban yang belum dilaporkan. Itu pun kalau tidak ada data postmortemnya, ya percuma. Jadi kita membutuhkan data antemortem maupun postmortem. Oke, artinya 9 keluarga korban yang belum menyerahkan sampel DNA ini juga berdampak begitu ya Pak ya bagi proses identifikasi yang sedang berjalan saat ini. Pak Fauzi, sebenarnya prosesnya itu seperti apa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi dari satu sampel DNA ini, baik yang antemortem maupun juga yang postmortem ini? Sebenarnya DNA hanya salah satu metode identifikasi yang dilaksanakan di DVI. DNA salah satu metode primer selain gigi dan fingerprint. Jadi tanpa DNA pun kita bisa mengupayakan metode lain yaitu gigi dan fingerprint atau sidik jari. Dengan DNA, untuk mendapatkan hasil uji DNA, umumnya kalau normalnya itu dibutuhkan waktu sekitar 15-30 hari. Dan hal ini dikarenakan karena proses pengujian DNA itu sangat kompleks. Pertama, bagian tubuh manusia yang diterima di lab DNA akan diregistrasi terlebih dahulu dengan memberikan kode sampel dan selanjutnya akan dilakukan subsampling untuk menentukan dan memilih bagian terbaik dari sampel tersebut. Setelah itu dilakukan ekstraksi DNA dan kuantifikasi hasil DNA yang didapat. Selanjutnya fragmen DNA digandakan menggunakan teknik PCR, lalu dilakukan pembacaan DNA dengan mesin genetic analyzer, dan terakhir dilakukan analisis profil DNA menggunakan GenMapper Human Identification. Jadi banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga proses DNA itu sangat lama. Namun hasilnya sangat akurat. Baik, meskipun ini ada 300 petugas gabungan yang juga ikut membantu mengidentifikasi korban, jumlah petugas yang banyak atau relatif cukup banyak ini tidak juga serta-merta membuat proses identifikasi juga menjadi lebih cepat begitu Pak Fauzi? Jadi 300 ini terdiri dari petugas yang terlibat dari fase 1 sampai fase 4. Fase 1 di TKP yang terlibat adalah tim SAR, TNI, Brimob, dan lain sebagainya. Sedangkan fase 2 itu terdiri dari ahli-ahli, di mana bekerja di postmortem adalah ahli forensik, dokter gigi forensik, kemudian dokter forensik, dan lain sebagainya, termasuk ahli sidik jari. Terus di antemortem, di mana untuk menggali informasi dari keluarga, itu tim didampingi oleh misalnya selain dari ahli-ahli yang tadi saya sebutkan yang juga bekerja di postmortem, juga pendampingan seperti dari psikologi dan lain sebagainya. Kemudian ada rekonsiliasi. Jadi 300 tidak bekerja di Rumah Sakit Keramat Jati, jadi tersebar sampai di TKP.
Baik, Pak Fauzi tadi Anda ungkapkan ada beberapa metode sebenarnya untuk mengungkap identitas korban. Sebenarnya metode apa yang tercepat namun akurat untuk mengungkap identitas korban? Jadi metode identifikasi terbagi menjadi dua, yang disebut primer dan sekunder. Primer itu terdiri dari sidik jari, gigi, dan DNA. Sedangkan sekunder terdiri dari catatan medis dan properti. Nah, yang paling akurat adalah yang disebutkan metode primer, sidik jari, gigi, dan DNA. Namun masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti gigi, itu sangat cepat. Ketika data antemortem dan postmortem ada, dan prosesnya sangat cepat, itu bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sidik jari pun demikian. Ketika datanya ada, langsung bisa dibandingkan. Sedangkan kalau DNA, akurat, tapi prosesnya lama, karena perlu rangkaian kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, Jadi baik, yang paling terima cepat, kasih. Ya, ya Pak. yang paling cepat Singkat saja, adalah Pak. gigi dan sidik jari. Sidik jari tadi ya. Baik, terima kasih Kombes Polisi Ahmad Fauzi, Kabid DVI Pusdokes Polri sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.